ini kalau sampai nggak sesuai, kalau amit-amit jeleknya sampai kepita atau gimana, ini saya jadi apa gitu. Saya mikirnya gitu dulu itu awal-awal. Selamat datang di podcast Inspirasi Desa dari Desa untuk Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang capster atau pemotong rambut dan juga seseorang yang sering meramaikan Facebook GCD. Apa kabar Mas Gempur? Baik Mas. Jadi netizen Mas. Iya. Baik, sekarang kesibukannya juga masih potong rambut ya Mas? Kesibukannya tidur, bangun, Pusreng, kerja, makan, pusreng lagi. Mantap. Ini gimana Mas ceritanya bisa mengawali karir sebagai seorang capster? Gimana Mas? Awal mula karir ya. Ya. Udah lama itu sebenarnya nggak inget, yang tak inget itu sebelum jadi capster gini ya. Iya. Menjadi barberman. Dulu itu sempat nggak kerja dulu. Iya. Terus dikasih saran sama saudara, anak dari om saya. Itu mau dikursusin lah kayak gini gitu. Sebenarnya saya menolak awalnya itu karena saya tidak ada basically buat potong rambut ya, nggak tahu tata caranya gimana. Tapi untuk katanya sih suruh coba dulu, berhasil atau enggaknya ya sudah lah. Itu pikir nanti, yang penting melangkah dulu. Bagus sekali itu. Terus itu Mas Gempur sendiri ikut kursus itu berapa bulan Mas? Selama berapa bulan? Kalau kursus potong itu saya sekitar 14 kali pertemuan kalau nggak salah. 14 kali langsung bisa ya? Itu enggak, kalau langsung bisanya itu tergantung basically masing-masing sih. Enggak semua langsung bisa. Berarti tergantung apa ya? Ke kreatif, bukan kreativitas juga sih Mas. Sebenarnya itu juga ada yang namanya apa? Sambil ngerokok Mas biar Enggak Mas. Udah enggak ngerokok? Enggak Mas. Apa namanya? Mental sih sebenarnya. Jadi mental sih juga soalnya. Yeah. Soalnya kalau misalnya basicnya bisa, tapi kalau nggak punya mental itu sama aja. Soalnya ngelayaninya nggak cuma 1-2 orang loh ini. Berarti harus punya mental atau keberanian ya Mas? Iya. Itu harus. Yang kedua terus pede, apapun hasilnya harus pede ya. Dan itu Mas Gempur sendiri kursus itu di mana Mas? Sepertinya kan kalau di Solo itu kan belum banyak ya kayak kursus potong rambut. Yang banyak kursus nyetir soalnya. Dulu waktu zaman saya itu mungkin ada banyak sebenarnya, cuman saya nggak tahu. Cuman udah dicarikan dari saudara saya itu. Sebutnya enggak Ki? Promosi gini disebut Ki. Enggak apa-apa. Sebut Ki. Itu daerah Cemani ya kalau. Di Cemani. Namanya Arjuna dulu. Di Arjuna saya kursusnya dulu. Setelah 14 kali pertemuan terus kan Mas Gempur itu langsung praktek apa cuman teori Mas? Hari pertama aja untuk teori sama pengenalan guru dan alat-alat itu. Berarti terus pertemuan kedua dan selanjutnya langsung praktek? Praktek langsung kepala orang itu saya pegang. Langsung kepala orang itu Mas? Iya, langsung terus kepala orang itu. Awal-awal potong rambut itu rasanya gimana Mas? Ada ketakutan kalau dapat komplain terus customernya nggak terima? Awal pas kursus itu kan orangnya dibayar Mas. Mau ndak mau ya jadi tumbal. Iya. Gitu. Terus kalau soal grogi ya pasti grogi, orang nggak pernah motong kayak gitu, nggak pernah megang-megang kayak gitu, alat-alat gitu kok. Terus disuruh motong kepala orang. Terus itu awalan itu yang Mas Gempur potong itu model apa Mas?
gundul dulu atau langsung? Dulu itu dikasih model untuk sistem pertama sih undercut ya dulu. Oh, ya. undercut. Jadi kepala itu ada pola-polanya Mas. Iya. Pola pertama, pola kedua, pola ketiga gitu kalau saya diajarin gitu. Kalau menurut Mas kepalasan ini pola berapa itu Mas? Ya sama aja, semua polanya ada tergantung modelnya yang mau diambil apa dulu. Oh iya ya. Mantap. Terus selanjutnya habis kursus Mas Gembur kan dulu nggak langsung buka barber sendiri ya? Enggak, saya masih disuruh magang dulu. Soalnya kalau habis kursus itu dimagangkan dulu itu. Berapa bulan? Minimal atau maksimal saya lupa itu. Ya. Tapi pokoknya 3 bulanan lah. Itu minimal atau maksimalnya kurang tahu. Cuman saya nggak nyampe sebulan itu langsung ditawari kerja sama tempat saya kursus itu juga. Oh iya. Itu berarti ada sertifikatnya Mas? Ada. Ada. Wis. Ada. Ya kalau nanti pemirsa mau potong rambut langsung saja ke Guest Barbershop. Karena apa ya? Selain sudah berpengalaman juga mempunyai sertifikat. Alamatnya ada di Borongan, Jalan Raya Solo, Ngemplak Kalioso ya Mas? Iya, Emplak Kalioso. Kalioso Kulon Dalan. Langsung sacet jaluk potong apa iso. Terus itu Mas. Kan selain potong Mas Gembur kan juga apa ya? Sering nyemir rambut terus. Itu juga belajar juga Mas kalau untuk nyemir. Dulu ambilnya itu kursusnya potong aja. Oh, potong. Cuman pas magang itu tiba-tiba entah kenapa pemilik dari kursusnya itu juga barbernya itu Iya. nyaranin saya sekalian belajar Coloring. semir. Coloring lah Iya, ya, bahasa Inggrisnya biar keren. Iya. Maka dari itu saya ya pertamanya agak ragu sih soalnya karena warna itu kan banyak. Cara ngaplikasikannya juga beda-beda. Iya. Saya takutnya malah nggak bisa. Nanti ndak kelamaan juga. Pikir saya mikirnya yang penting potongannya dulu lah. Iya. Yang pengen saya seriusin dulu lah gampangannya ya. Itu ya udah disuruh itu sih langsung ikut aja maunya gimana lah. Tak ikutin aja ya udah. Terus langsung bisa. Ya enggak langsung bisa. Awalnya Ya itu, lihat dulu lah. lihat dulu. Basically-nya dulu saya kan suka nyemir biasa lah ya. Nyemir sendiri gitu misalnya. nyemir sepatu gitu. Nyemir sepatu malah gak tahu sepaton aku Mas. Nggak tahu sepatu ya. Iya. Kalau untuk dulu berarti sebelum berani buka barber sendiri tuh Mas Gembur ikut orang itu berapa lama Mas? Kalau ikut orang berapa lama ya? Ya. Awal kursus itu sekitar tahun 2017-an kalau nggak salah. 2017. Pokoknya kursus sekitar 2 minggu, ya sebulan lah ya, sebulan kursus sama magangnya itu terus dipekerjakan. Nah, sampai akhir 2020 berarti itu sekitar 3 tahun lah. Oh 3 tahun ya. 3 tahun itu pas masih corona, karni. Iya. Terus itu akhir tahunnya keluar saya memutuskan buat keluar karena kalau di tempat saya itu jujur isinya ya sebenarnya belum kepikiran mau keluar waktu libur pulang itu lihat di daerah di pedesaan gitu ya. Kayak di desa kita gini. Ini kan enggak terlalu takut atau memikirkan soal corona gitu. Iya. Nah, bedanya itu. Soalnya di tempat kerja saya itu mayoritas yang datang atau pelanggan saya, mayoritas itu orang Cina lah. Gampangannya. Orang Cina. Jadi agak riskan mungkin atau takut untuk keluar potong atau gimana. Berarti sepi, setelah sepi terus keluar memutuskan untuk buka sendiri. Ya. Mantap. Harus punya keberanian ya untuk memulai usaha sendiri ya, dengan segala konsekuensi yang mungkin kan awalan kan pasti sepi, namanya juga babat alas. Iya Mas, ya gimana namanya usaha Mas.
Namanya juga usaha yo, begitulah. Tapi sekarang sudah berjalan lancar ya Mas. Alhamdulillah. Kira-kira kalau bisa diingat itu sudah motong berapa kepala ini Mas? Seribuan lebih ya? Waduh. Kalau di total dari awal pertama kali buka sampean ngajak matematika, orang saya bodoh matematika kok. Waduh. Berarti banyak sekali lah ya. Ya enggak apa ya, udah enggak inget lah Mas. Ya. Berapa banyaknya ya. Kalau dulu Mas sempat ikut orang itu ada customer yang puas dengan potongan Mas Gempur, terus apa ya? Kayak pernah dapat tip gak dari customer karena customer puas dengan hasil potongannya Mas itu pernah gak Mas? Pernah. Sering. Itu tiap motong bahkan malahan. Oh. Misal sehari saya motong cuman 10 orang itu paling 1-2 orang atau 1-3 orang yang nggak ngasih tip. Oh, berarti wah keren ya. Puas dengan potongannya. Biasanya kalau untuk orang-orang kalau datang itu sudah apa ya? Kayak punya pandangan buat potong apa atau Mas Gempur merekomendasikan cocoknya potong apa gitu. Kalau saya itu dulu sampai sekarang pun ya, misal mau potong mungkin nggak cuman saya tapi semua tukang potong atau capster di mana aja. Iya. Pasti menanyakan dulu sebelum dipotong kan. Iya. Mau potong apa Mas? Mau potong model apa Mas? Gimana Mas? Mau dihabiskan atau mau disasak aja Mas? Oh. Terus setelah itu kira-kira kalau biasanya kan permintaan pelanggan itu kan gini. Misal datang mau potong gini. Saya sih kalau dari pandangan saya cocok, itu enggak saya ubah. Oh. Tapi kalau emang cocok ya udah saya teruskan apa permintaannya gimana. Kalau Gitu misal nggak aja. cocok, Ya saya saranin lah ya. Iya. Misal dia kepalanya kayak Mas gini. Agak kotak gini ya. Terus rambutnya ini kan kalau panjang ikel ya sama ya. Iya. Nggak ikel lagi sih. Kayak afro. bukan afro. Afro itu untuk luar negeri. Oh. Karena sampean Jawa. Kayak susopan emprit ya. Meli ya pokoknya. Berarti tapi sering nggak Mas kalau ada misal apa ya? Ada customer, sudah ada pikiran mau potong seperti ini terus sama Mas Gempur sudah dikasih tahu juga kalau nggak cocok tapi ngeyel tetap potong seperti itu. Wah, kalau di desa ini Sering ya? sering banyak malah. Kalau di desa loh ya. Kalau dibandingin orang kota atau tempat saya kerja dulu lah, ya nggak bandingin desa atau kotanya, ya maksudnya dari segi orangnya gitu loh. Itu malah enakan di daerah tempat saya kerja. Maksudnya gini, potong dia datang nggak cocok, ubah gimana yang cocok. Misal nanti tak ubah dianya nggak cocok, ya ubah lagi, terpaksa ubah lagi. Yang gimana caranya itu dia cocok gitu aja. Tapi yang jelas sih kalau alhamdulillah sampai sekarang misal tak potong gitu ya kebanyakan cocok. Tapi yang nggak tahu kalau rumah gedumel apa gimana ya nggak tahu ya Mas. Paling update Cuman status kan, Mas. ya itu kalau saya nggak tahu. Yang jelas kan kalau motong tak tawari hampir pas waktu udah selesai juga tak tanya lagi kan kurang gimananya. Soalnya saya itu daripada mindon gawe nih 2 kali kerja mending langsung di tempat situ saja. Jadi entah itu antri atau enggak masalah. Saya itu yang tujuannya yang pertama itu malah pelanggan seneng dulu, yang kepuasan, penting itu. Iya, kepuasan pelanggan. Iya. Soal target banyak ramenya enggak saya. Soalnya yang saya cari itu ini kan hitungannya seni ya Mas ya. Karya seni saya sendiri. Iya. Ya makanya itu. Kepuasan batin juga, kepuasan pelanggan. Makanya kalau misal nggak cocok, misal mau pulang dulu atau misalnya kepepet atau selalu ngosek piye gitu Mas. Ya udah paling misal nggak cocok pokoknya tak suruh balik lagi. Iya. Udah nggak usah. Ada garansi ya berarti? Ada. Yang penting hari itu loh ya. Jangan kok besok kan bingung lagi saya. Ya misal nggak ada waktu nggak apa-apa, nggak bisa hari itu juga. Soalnya itu gini, misal potong kalau
itu suruh ngerapin bekas orang, misalnya ini nggak cocok dari potongan lain, terus datang ke tempat saya suruh motong gitu ya, itu kan udah beda jalan biasanya, udah nggak bisa dibikin apa yang dia bikin juga, yang mau dipengenin gimana itu kadang ada yang bisa ada enggak, tapi kebanyakan enggak. Biasanya kan kadang yang kesalahannya kalau nggak kependekan ya ketipisan, itu udah nggak bisa dibalikin lagi koyar di 5 teko. Iya. Soalnya nggak bisa disambung langsung ya. Nah, ya makanya. Ya ini kan diminum dulu Mas biar santai. Apa iki Mas? Kok yo es to Mas? Jane iki teh hangat ngono kok wis tuwa kok. Ya untuk lanjut lagi Mas, terus terkait ini Mas. Gimana? Apa ya? Kan sekarang ini lagi marak-maraknya potongan model mulet ya Mas. Ya, Nah, ini kan saya lihat dari apa ya? Terutama dari desa-desa kita orangnya tidak cocok potong mulet tapi memaksakan potong mulet itu gimana itu Mas? Wah, menurut Anda? ya yang saya bilang tadi di desa sini. Ya pengalaman saya ya, saya cuma nggak banding-bandingin atau jelek-jelekin orangnya. Cuman dari pengalaman saya, orangnya itu gampang diatur pas di tempat kerja saya dulu lah gampangnya. Di kota sana ya, di sana pokoknya di Konoha atau di mana itu. Itu malah gampang dicari soalnya dikasih tahu itu manut. Jadi ini nggak cocok. Berarti kalau potong rambut itu jangan cuma ikut-ikutan tren ya, tapi melihat sesuaikan kondisi rambut, wajah, bentuk wajah, maksudnya bentuk wajah sama rambut. Sekarang kebanyakan di saya itu yang potong molet kebanyakan rata-rata anak kecil, bocil-bocil gitu, yang rambutnya masih pendek, nggak pantas. Ya bukannya nggak pantas, orang mulet itu, maksudnya gini, potongan mulet itu panjang dominan rambutnya. Ini pendek. Mulet-mulet dari mana yang misalnya malah kayak gimana ya? Malah wagu ya Mas. Berarti ya buat teman-teman di rumah ya kalau potong rambut itu jangan cuma ngikuti tren tapi juga sesuaikan dengan jenis rambut dan bentuk wajah kita biar nantinya dipandang atau cocok untuk diri kita sendiri. Kebanyakan kalau di saya menurut saya itu mandangnya buat diri sendiri. Bukan orang lain. Jadi ya pede-pede aja lah. Ya saya sih sebagai tukang potong udah nyaranin tapi masih mau gitu ya alhamdulillah orang potong mulet itu kayak nggak potong kok. Ya gampang nggak nyapein tukang potongnya. Alhamdulillah gitu. Paling enak ya itu. Cepet itu duit terus ya wis. Ya untuk pengalaman Mas, untuk ada nggak pengalaman yang paling berkesan saat memotong rambut? Pengalaman berkesan ya, banyak sih. Banyak. Bisa diceritakan minimal satu lah. Satu ya, yang menurut saya paling berkesan itu yang pertama kali saya bekerja malah. Itu saya motong tentara, tahu kan tentara bodinya gimana, sedangkan saya cuman kecil segini, mukanya sangar. Sebelum saya potong itu, wah judes lah ya. Itu saya motong sampai, keringet. Padahal ruangannya AC loh mas, AC dingin, enak kayak. Tapi saya sampai keringetan, gemeteran, waduh. Saya cuman mikirnya itu, ini kalau sampai nggak sesuai, kalau amit-amit jeleknya sampai kepita atau gimana, ini saya jadi apa gitu. Saya mikirnya gitu dulu itu awal-awal. Tapi dari situ yang didik mental saya cuman itu sih. Berarti jadi sampai sekarang jadi orangnya, maksudnya ya emang saya orangnya dari dulu ki pedean ya mas. Maksudnya dari kalau untuk dalam apa namanya? Pengalaman buat kerja gitu. Itu kan baru pertama kali kayak gitu. Langsung megang kepala tentara. Pertama kali dikerjakan apalagi itu. Takutnya kan mengecewakan atau gimana. Tapi alhamdulillah walaupun ya agak lamaan dikit lah ya. Soalnya saya juga grogi waktu itu. Tapi tentara bapaknya itu puas lah. Puas itu. Alhamdulillah ya. Tidak jadi kena bogem juga. Jadi alhamdulillah. Ya, saya padahal menunggu momen itu. Bogemnya dikasih kok mas. Oh dikasih. Tips itu. Salam tempel. Wes.
Keren. Terus itu kan pengalaman pertama ya Mas, pas apa ya? Awal kerja. Terus ada nggak pas pengalaman yang paling mengesankan lagi, misal motong selebgram atau artis atau siapa, pejabat atau siapa, itu pernah nggak Mas? Waduh, kalau pejabat tuh ya DPR lah pernah. belum pernah sih Mas. Lanjut lagi untuk apa ya? Banyak sukanya ya berarti kalau motong rambut itu, jadi sering ketemu orang. Terus dukanya ada nggak kira-kira kalau jadi potong rambut? Dukanya ya kalau sepi Mas, nunggu tok lunga tok piye. Iya, tapi jenenge usaha apa kerja gitu, apalagi kerjaannya itu kan nunggu orang dulu. Sampai ada yang mau potong baru kerja. Ya, kalau nggak ada yang potong nggak kerja. Ya coba coba keliling bawa potong. Potong gitu. Kesannya kayak jualan ya Mas ya. Iya. Sampai yang laku itu malahan Mas kalau nggak ada yang potong malahan. Terus ini saya lihat rambut Mas Gempur ini sudah memutih. Waduh, ini sebenarnya gimana ya Mas ya? Iya. Ini nih mau menunjukkan betapa stresnya saya. Oh. Tapi itu warna apa itu Mas? Silver. Ini kemarin yang niatnya saya warnain silver abu ini. Nah, itu kalau badannya di silver semua jadi manusia silver. Oh iya no, Mas. Jadi superhero ya, pahlawan ini. Pahlawan di Bangjo ya. Kalau untuk seperti warna rambutnya Mas Gempur sendiri itu kan butuh beberapa tahap ya untuk bisa menghasilkan warna seperti rambutnya itu. Juga sih. Itu berapa banyak warna Mas yang digunakan? Gimana? Berapa banyak warna yang digunakan kalau seperti itu? Kan pertama bleaching dulu kan Mas. Iya, pertama warna dasaran dulu. Iya, bleaching. Itu wajib. Habis itu langsung warna seperti itu. Iya. Tapi saya lihat ini kalau luntur jadi ungu ya. Bukan, ini kemarin itu saya ngasihnya yang agak terang lagi gitu loh. Beda warna, ini saya warna 2 kali soalnya. Oh, 2 kali. Yang pertama itu light blonde. Wih, apa itu? Ya. Apa itu? Inggris sithik to Mas, keren ngono. Terus yang kedua itu super light blonde. Oh, super ya. Berarti yang lebih cerang gitu loh, jadinya gitu. Ya, jadi nanti kalau misal mau potong atau mau coloring rambut bisa langsung datang ke G Barbershop. Iya, nanti ada kok nomornya di sini ada nanti. Tak taruh di sini nanti. Ya, bisa tanyakan ya. Bukan nggak Mas, soalnya sering tutup juga saya kalau lihat. Kalau untuk edit ke tukang editor kok iku duwe nomor kuning iso. Kalau untuk itu barbernya Mas Gempur sendiri itu buka mulai jam berapa Mas? Untuk sementara ini jam 3 sore. Jam 3 sore tutup sampai malam. Sampai jam 9 kadang ya lebih, kadang ya soalnya kan tergantung apa ya. Kalau ada acara di rumah atau enggak capek itu kan kadang lebih riskan untuk pulang lebih awal gitu. Oh iya. Kalau untuk kemarin pas apa ya, mau lebaran itu sampai jam 1 ya Mas? Rekornya sih sampai jam 2 Mas. Sampai jam 2? Jam 2. Siapa ya Mas yang potong rambut jam 2 pagi? Gak tahu itu orang apa demit ya Mas. Yang jelas masih ada aja. Masih ada jam 2. Itu masih ada loh. Saya heran juga itu. Padahal biasanya itu jam 8:30 jalan situ aja udah sepi. Saya udah menunggu di depan tinggal itu. Wah, keren. Potong rambut jam 2 itu enggak ngantuk ya Mas? Alhamdulillah ada ngantuknya, orang capek berdiri dari itu waktu kan pas lebarannya Hamin berapa? Hamin 3 ya. Hamin 3 itu udah buka pagi soalnya. Iya. Pagi sampai jam pagi. Pagi sampai dini itu Mas, bukan pagi sampai pagi itu. Keren. Ya mungkin ini Mas, pesan untuk anak muda yang baru mulai merintis usaha biar apa ya, punya keberanian untuk melangkah lagi dan usahanya bisa berkembang. Mungkin ada pesan-pesan untuk pesan sebenarnya saya juga nggak ada gimana ya, nggak bisa ngomong atau nggak bisa ada ngekuat ya bingung aku. Ya udah pesan es teh aja. Pesan es teh lagi, es teh mencair Mas. Ya diminum dulu sambil pikirin.
pesan yang memotivasi. Pesannya itu gimana ya? Dari pengalaman saya aja ya Mas ya. Iya. Dulu saya itu juga gini. Kerja pun maksudnya serabutan gitu loh. Dari yang enak, yang gajinya gede juga pernah, yang gajinya kecil juga pernah. Cuman menurut saya itu bukan dari dari gajinya sih. Tapi kesenangan buat maksudnya apa ya? Kerja tapi seneng gitu loh. Melakukan pekerjaan yang disukai ya. Gajinya gede tapi sengsara gampangane Mas yo. Gak enak rasanya. Oh, berarti itu ya. Intinya cintailah apapun pekerjaan yang sedang kamu kerjakan. Mantap dan selalu konsisten tentunya. Ya itu yang wajib. Kunci sukses. Sukses insyaallah. Mungkin rezeki kan udah ada yang ngatur. Bener. Rezeki jodoh di tangan Tuhan. Wes, ngeri. Mungkin cukup sekian podcast saya dengan seorang kapster muda gempur. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas. Dan nanti saya bisa ya Mas dipotong biar ganteng. Aduh. Kalau potong itu saya bisa Mas. Kalau ganteng itu udah dari sananya. Saya itu cuman merapikan rambutnya, bukan merapikan mukanya gitu loh maksudnya. Siap. Terima kasih Mas Gempur. Ya. Terima kasih atas waktunya Sama-sama. teman-teman di rumah. Kalau mau potong langsung saja ke G Barbershop. Di situ selain potong rambut juga ada paket untuk vitamin serta keramas juga dan pijet lah. Mungkin Formalitas itu Mas. cukup sekian. Terima kasih banyak Mas Gempur. Sama-sama.